Nabi Muhammad bertemu dengan seorang rahib saat masih muda. Pada suatu hari yang cerah, Nabi muda Muhammad diajak oleh pamannya, Abu Talib, untuk berdagang di Syam. Mereka berangkat dari Mekah dengan membawa beberapa ekor unta berisi barang dagangan. Perjalanan tersebut bukanlah perjalanan yang mudah. Mereka harus melewati gurun pasir yang luas dan panas. Namun semangat mereka tidak pernah pudar. Setelah berhari-hari dalam perjalanan, mereka akhirnya memutuskan untuk beristirahat. Mereka menemukan sebuah rumah rahib yang terletak di tepi jalan. Rumah itu tampak sederhana, namun terasa begitu damai dan nyaman. Mereka kemudian memutuskan untuk singgah dan beristirahat di sana. Sebagai informasi, rahib adalah orang yang memilih untuk hidup di rumah khusus yang disebut biara, di mana mereka bisa fokus untuk berdoa dan merenung. Mereka biasanya menjauhkan diri dari keramaian dan kebisingan dunia luar untuk lebih dekat dengan Tuhan. Rahib yang tinggal di rumah itu menerima mereka dengan sukacita. Ia menyambut mereka dengan senyum lebar dan tangan terbuka. Setelah mereka meletakkan perbekalan dan mengikat unta-unta mereka, rahib tersebut keluar untuk menemui mereka. Ia tampak begitu bahagia dan bersemangat. Rahib tersebut memandangi setiap tamunya satu persatu. Ia tampak begitu penuh perhatian dan penuh kasih sayang. Ketika beliau berada di depan Nabi Muhammad, beliau berhenti sejenak. Ia memegang tangan Nabi Muhammad dengan lembut, matanya menatap Nabi Muhammad dengan penuh kekaguman. "Inilah penghulu alam semesta," kata rahib tersebut dengan suara yang penuh hormat. "Inilah utusan Rabb alam semesta, dia diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi alam semesta." Kata-kata rahib tersebut membuat semua orang yang ada di situ terdiam. Mereka tampak terkejut dan takjub. Setelah berbincang dan beristirahat sejenak, tiba-tiba Nabi Muhammad dipanggil oleh rahib tersebut. "Muhammad," panggil rahib itu dengan suara yang lembut namun jelas. Nabi Muhammad pun beranjak dari tempat duduknya dan mulai berjalan menuju rahib tersebut. Saat itulah, sesuatu yang ajaib terjadi. Ketika Nabi Muhammad berjalan, tiba-tiba saja awan di langit bergerak dan menaungi beliau. Awan itu seolah-olah mengikuti setiap langkah Nabi Muhammad, memberikan naungan dan perlindungan dari terik matahari. Bukan hanya itu, pohon yang sebelumnya menaungi orang Quraisy di tempat duduknya, juga tiba-tiba beralih menaungi beliau. Pohon itu seolah-olah bergerak sendiri, mengikuti Nabi Muhammad ketika beliau berjalan. Semua yang ada di situ dibuat takjub dengan apa yang sedang terjadi. Mereka menatap dengan mata terbelalak, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Rahib tersebut pun semakin yakin dengan kenabian Muhammad. Ia menatap Nabi Muhammad dengan mata yang penuh kekaguman. "Lihatlah," kata rahib itu sambil menunjuk Nabi Muhammad, "naungan pohon ini pindah kepadanya. Bukankah ini suatu mukjizat dan bukan sihir?" Ucapannya membuat semua orang yang ada di situ semakin takjub. Rahib tersebut juga mengakui beberapa tanda kenabian pada Nabi Muhammad, seperti tanda kenabian yang ada di pundak Nabi Muhammad, tepatnya di punggung sebelah kiri. Tanda ini berbentuk seperti kutil dan berada di bawah pundak. Kemudian sebuah batu di Makkah yang dikatakan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad yang akan mendapatkan mimpi yang benar selama 6 bulan sebelum turun wahyu yang pertama. Rahib tersebut juga menasehatkan keluarga Nabi Muhammad supaya jangan terlampau dalam memasuki daerah Syam, sebab dikhawatirkan orang-orang Yahudi yang mengetahui tanda-tanda itu akan berbuat jahat terhadap Nabi Muhammad. Dengan demikian, kisah pohon yang berjalan untuk menaungi Nabi Muhammad menjadi bukti lain dari mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad.
Kisah ini menjadi bukti bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang sebenarnya, dan bahwa beliau diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi alam semesta. Kisah seorang Badui bersyahadat setelah bertemu Nabi Muhammad. Suatu hari, di tengah gurun yang luas dan panas, Rasulullah bertemu dengan seorang Arab Badui. Orang Badui itu tampak lelah setelah berjalan jauh di bawah terik matahari. Dengan penuh kelembutan dan kasih sayang, Rasulullah segera mengambil kesempatan untuk mendakwahinya. "Wahai orang Badui," sapa Nabi dengan suara yang lembut dan penuh kasih sayang, "engkau hendak kemana?" Orang Badui itu menoleh, matanya menatap Nabi. "Pulang ke rumah," jawabnya singkat, suaranya serak karena kehausan. Rasulullah kemudian bertanya lagi, "Apakah kau ingin kebaikan?" Pria Badui itu tampak penasaran. "Kebaikan apa?" tanyanya. Matanya memandang Nabi dengan penuh harap. Nabiullah lalu berkata, "Engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah, dan bersaksi bahwa aku adalah utusannya." Arab Badui itu tampak terkejut. Ia tak mudah percaya meski yang diajak bicara adalah Al-Amin, orang yang dikenal jujur dan terpercaya. Ia lantas menanyakan sebuah bukti ataupun saksi. "Siapa yang menjadi saksi atas apa yang kau katakan itu?" tanyanya. Matanya menatap Nabi dengan penuh keraguan. "Pohon ini," Rasulullah menunjuk sebuah pohon. Ada yang berpendapat bahwa itu adalah pohon kurma. Pohon itu berdiri tegak di atas akarnya, di tepi sebuah lembah. Begitu Rasulullah menunjuknya, pohon itu tiba-tiba bergerak. Dengan ajaib, pohon kurma itu berjalan menuju Rasulullah kemudian berhenti tepat di hadapan Nabiullah. Pohon itu pun kemudian merunduk di hadapan sang kekasih, seolah-olah memberikan penghormatan kepada beliau. Arab Badui itu tampak terkejut. Ia menatap pohon yang bergerak itu dengan mata terbelalak. Ia tak bisa berkata apa-apa, hanya bisa menatap pohon itu dengan takjub. Setelah pohon kurma itu berhenti tepat di hadapan Rasulullah, beliau meminta pohon tersebut untuk bersaksi. "Bersaksilah," perintah Rasulullah dengan suara yang lembut namun penuh wibawa. "Bersaksilah bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah." Pohon itu pun melakukannya. Dengan cara yang hanya diketahui oleh Allah dan Rasul-Nya, pohon itu bersyahadat. Ia mengucapkan kalimat syahadat 3 kali, seolah-olah pohon itu memiliki suara dan bisa berbicara. Semua yang ada di situ dibuat terkejut dan takjub oleh keajaiban ini. Setelah itu, Rasulullah menyuruh pohon itu kembali ke tempatnya. "Kembalilah ke tempatmu," perintah Rasulullah. Pohon itu pun menuruti perintah Rasulullah. Ia berjalan kembali ke tepian lembah, berdiri tegak di atas akarnya seperti sebelumnya. Arab Badui yang menyaksikan semua ini begitu terkejut. Ia menyaksikan keajaiban mukjizat Rasulullah dengan mata kepalanya sendiri. Ia merasa seperti berada dalam mimpi, namun ini bukan mimpi. Ini adalah kenyataan yang ia alami sendiri. Pria Badui itu pun kemudian bersyahadat di hadapan Nabi. Saat itu juga, ia mengucapkan kalimat syahadat dengan suara yang gemetar, "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah, dan Muhammad adalah Rasulullah." Kisah ini diketahui dari beberapa hadits. Salah satunya adalah hadits dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Hadits ini menjadi bukti bahwa Rasulullah diberikan mukjizat oleh Allah, dan bahwa beliau adalah utusan Allah yang sebenarnya. Kisah ini juga menjadi bukti bahwa Islam adalah agama yang benar dan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah.